Vicky lawan Aldi kemarin nggak mungkin. Ini berantemnya berantem beneran. Ini bakal pukul-pukul beneran. Istilahnya kalau pecah beneran, bonyok-bonyok beneran. Nah ini yang menarik. Tapi kalau gue boleh analisa, Vicky Prasetyo ini punya jam terbang, punya nyali, mentality juga Aska nggak bisa dianggap remeh. Meskipun kalah speed sudah pasti. Halo guys, jangan lupa buat nonton ya pertandingan antara Vicky Prasetyo berhadapan dengan Aska Corbuzier. Jadi gue memang akan bawain juga, tapi di video ini gue pengen ngasih sedikit analisa prediksi. Ya kalau ngomong prediksi sih pasti semua orang akan lebih banyak yang mungkin akan bilang ya pasti Aska lah gitu. Aska bahkan pernah di-react sama Khabib Nurmagomedov. Kita sering lihat bagaimana proses latihannya Aska, bagaimana Aska benar-benar kayak bisa dibilang udah semi profesional, bahkan mungkin kelasnya udah profesional, dan itu akan dibuktikan nanti pada saat bertanding ya kan. Tapi di sisi lain sebenarnya yang perlu dilihat juga bagaimana seorang Vicky Prasetyo ini punya jam terbang, punya nyali, punya mentalitas gitu. Kita lihat waktu lawan Aldi, ronde 1 dia kayak masih agak ngeraba, tapi begitu ronde 2 dia beneran nyerang, dia bener-bener mukul sampai ya Aldi, ya udahlah ya Aldi Taher ngelompat keluar ring. Ya udah, tapi kita bisa melihat meskipun secara skill atau apa misalnya ngelihatnya kayak Vicky kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi kalau kita bilang jam terbang dia udah pernah main sekali, ya kan? Berarti kan udah pernah ngerasain atmosfernya gitu. Terus ditambah dia ada nyali dan ya seorang yang pernah masuk di penjara gitu, artinya mentalitasnya kan pasti juga beda. Jadi dia nggak mungkin dengan mudahnya kena pukul sakit, udah nggak mungkin, dia pasti akan brutal juga gitu. Tapi di sisi lain kalau secara teknis gue yakin Aska jauh lebih unggul, dan Aska mungkin belum pernah bertanding secara pro atau mungkin bertanding di ring dan disaksikan banyak orang. Tapi dengan bermodalkan latihan yang begitu banyak, usia yang masih sangat muda, meskipun adrenalin naik, stamina dia pasti tinggi. Dengan teknik yang dia punya, meskipun mainnya only boxing, tapi kan ini boxingnya unik, boleh Superman punch, boleh hal-hal yang lain lah. Jadi aturannya lebih kickboxing tapi yang hands only. Jadi ini menarik. Tapi kalau gue boleh analisa, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik karena Vicky akan menjadi seorang counter puncher. Dia pasti akan menunggu momen, dia akan cari counter, dan mungkin Aska akan memaksa. Aska kayaknya tipikalnya lebih attacker, jadi dia akan jauh lebih ofensif. Dua-duanya akan bermain orthodox style, cuma yang satu akan jadi counter striker karena terpaksa, kalah speed sudah pasti, kalah footwork sudah pasti ya kan kalau di posisinya Vicky. Jadi kalau jadi Vicky pasti akan jadi counter striker. Harusnya sih begitu kalau gue di game plan-nya Vicky. Kalau gue di game plan-nya Aska ya gue akan brutal. Gue akan main jab begitu. Masuk jangkauan, kita kasih punch, kita duck, kita pindah side dan hantam habis. Jadi ini menurut gue tidak akan kayak gimmick-gimmickan kayak Vicky lawan Aldi kemarin. Nggak mungkin. Ini berantemnya berantem beneran. Ini bakal pukul-pukul beneran. Istilahnya kalau pecah beneran, bonyok-bonyok beneran. Nah ini yang menarik gitu. Jadi ini kalian harus saksikan. Kalau analisa gue kurang lebih kayak gitu. Pertandingan akan berjalan seperti itu. Kalau ditanya misalnya prediksi kira-kira berapa ronde, Aska tadi udah ngomong waktu presscon, ya maybe round 2 dia bilang. Mungkin ronde kedua. Tapi bisa jadi lebih cepat. Tapi di luar dugaan misalnya ada skenario bisa jadi 3 ronde berjalan dengan full. Wow, itu bakal entertaining banget. Jadi pastiin kalian juga nonton. Dan kalian juga boleh tulis di kolom komen di bawah sini kira-kira menurut kalian siapa yang bakalan menang ya. Karena ini kan udah mau banget nih tanggal 31 nih. Ini akan kita upload secepat mungkin. Kalian komen di bawah sini siapa yang bakalan menang. Oke? Nanti kita nonton sama-sama, terus kita ngobrolin lagi nanti di next Koko MMA.